Baik, kita berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas hukum Kirchhoff bagian ketiga ya. Tetap rangkaiannya seperti ini. Kita perhatikan ini apa sih bedanya dengan soal-soal sebelumnya? Baik, saya jelaskan dulu. Di sini ada R ya, hambatan dalam ini. Ada R-nya kecil. R-nya kecil. Dan di sini di soal disebutkan bila hambatan dalam masing-masing hambatannya 0,5 ohm. Nah, ini 0,5 ohm. Ini juga 0,5 ohm. Nah, ini tegangannya. Ya, kalau misalkan kita gabung karena ada hambatan dalam ada 2 dan ini hambatan di luar ya. Ada 2 juga. Jadi 4, ada 4. Baik, untuk mengerjakan soal ini baik kita tentukan dulu positif dan negatifnya ya supaya mudah. Ya, tentukan dulu kita. Ini negatif nih. Ini positif. Ini positif. Ingat yang positif yang panjang ya. Yang panjang positif. Ini negatif. Nah, ini positif nih. Ya. Baik. Setelah kita tentukan positif, kutub positif dan kutub negatif, baru kita tentukan arah loopnya. Kemana ya kira-kira? Apakah kita arahnya berlawanan dengan arah jarum jam atau searah? Tergantung ya. Kita memilihnya bagaimana. Nanti juga akan hasilnya sama. Mungkin nanti di akhir itu mungkin apakah min atau negatif. Baik, karena arus itu mengalir dari positif ke negatif, berarti bisa saja nih. Ini kan positif nih. Ini positif. Bisa saja saya buat seperti ini arahnya. Ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Atau bisa berebutannya dari sini. Kenapa? Karena mengikuti dari positif ini kan. Ya, oke. Baik, saya buat arah loopnya seperti ini. Ya. Oke, jadi gitu ya. Ini arah loopnya. Artinya arusnya itu mengalir dari sini nih, diumpamakan oleh kita. Ya. Diumpamakan seperti ini. Baik. Karena soal ini lagi-lagi menanyakan kuat arus yang melalui rangkaian, artinya berapa nih I yang mengalir pada rangkaian di atas itu berapa. Baik, kita langsung tentukan dulu ya. Pertama tadi ya sudah tentukan positif negatifnya, kemudian ini loop, kemudian setelah itu kita buat cari GGL-nya. Oke, dengan ini. Jadi GGL-nya itu sigma GGL, jumlah GGL-nya itu kan ada 2 ini. Oke. 1 dan ini 2. Ada 2 nih. Ini negatif 4 volt. Dari mana ini? Nah, dari sini. Kok kenapa negatif? Harus itu kan mulai dari sini nih. Saya tulisan. Nah, ini kan loopnya ke sini kan arahnya. Artinya arus itu mengalir ke sini nih. Kemudian ke sini. Kan saya mau lihat mau GGL 9 volt dulu nih ya. Jadi tulis. Nah, ketemu dengan negatif. Jadi 9 negatif 9. Kemudian setelah 9 terus jalan ke sini ketemu dengan positif. Tulis 18-nya positif. Nah, gitu. Sehingga kita peroleh GGL-nya itu sigma GGL-nya itu 9 volt gitu. Baik, selanjutnya itu. Nah, jadi 18 artinya ini 18 positif dan ini negatif.
Jadi 18 dikurangi 9 ya 9 ya. Selanjutnya, nah ini maaf ya, ini bukan ini bukan. Selanjutnya kita cari IR-nya. IR-nya kita peroleh jadi I, hambatannya berapa? Jumlahin. Hambatan yang ada di dalam rangkaian ini dijumlahkan. Tadi kan ada 4 ya. Ini ya 1, ini 2, kemudian ini 3, yang ini ya hambatan ini. Ini juga hambatan ini. Ya, berapa sih nilainya? 0,05. Nah, ini masukkan ke sini 0,5 ohm ini ya satuannya. 0,5 ohm. Kan ada 2 ya. Di sini sebutkan bila hambatan dalam masing-masing hambatan 0,5 kan. Tulis 0,5. Ini hambatan luarnya nih 2 ditambah 3. Oke. Nanti maaf ini 6 ya. Jadi ini 0,5 ditambah 0,5 kan 1. Nah, 1 ditambah 3, 4 ditambah 2, 6. Jadi ini 6 nih ya. Maaf ya, ini 6. Nah, ini 6. Jadi berapa? 6i. Ini 6i. Ini 6i. Sehingga kita dapat masukkan ke dalam persamaan Kirchhoff ini. Persamaan Kirchhoff ini. Kirchhoff 2. Idealnya sudah ada yang ini ya. Kemudian IR-nya sudah ada yang ini. Nah, kan kita cari I-nya ya. Jadi 9 ya, positif sebenarnya plus 6i. Dari sini sama dengan 0. Oke, selanjutnya jadi 9-nya pindah. Jadi di sini positif tadinya, pindah ruas jadi negatif. Nah, 6 ini menjadi pembagi. Jadi negatif 9 dibagi 6 sama dengan negatif 1,5. Nah, ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian ini. Kalau kita lihat di sini jawabannya semua positif. Kalian jangan bingung simbol positif negatif yang ada di jawaban yang ini. Ini simbol apa ini? Ini adalah arus yang loop yang kita buat, pemisalan loop yang kita buat itu berlawanan dengan arah loop aslinya. Nah, jadi harusnya bagaimana? Kan ini berlawanan dengan jawaban. Jadi harusnya apa? Harusnya itu arahnya searah dengan jarum jam seperti ini. Ya. Jadi harusnya ke sini arahnya bagaimana? Arahnya seperti ini. Ke sini harusnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Walaupun nanti hasilnya negatif, tetap saja nanti hasilnya ada. Mana? Yang ini. Jawabannya yang D. Tanda negatif ini membuktikan bahwa pemisalan yang kita buat itu berlawanan. Ya. Bukan salah gitu ya. Jadi pemisalan yang kita buat itu dari awal, pemisalan loopnya bukan salah, yang loop yang kita buat yang ini tidak salah. Jadi benar, sesuai ya. Jadi tidak apa-apa. Ini negatif membuktikan bahwa loopnya itu harusnya ke sini loh, bukan ke sana. Nah gitu. Tapi nggak apa-apa. Walaupun negatif tetap hasilnya akan sama dengan yang positif, dengan yang arah loopnya seperti ini ya. Jadi gitu. Jadi arusnya itu sini gitu ya. Silakan kalian bisa coba aja dengan loop yang berbeda, arah loopnya yang berbeda seperti ini. Kalian akan menemukan nilai yang sama, hasilnya 1,5 yang saja positif begitu. Nah, secara logika
Ini 18 volt dan ini 9 volt. Tentu yang lebih besar kan 18 volt ya. Kita lihat nih, arus pasti mengalir di sini. Nah, seperti itulah. Terima kasih. Nah, mungkin itu pembahasan tentang bahasan hukum bahasan soal hukum Kirchhoff 2 loop 1. Ini masih loop 1 ya. Ini part 3. Ini bagian ketiga. Ya. Silakan saksikan juga video-video part-part sebelumnya supaya pemahaman kalian bertambah ya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini terus dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Dan terima kasih.